Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Press release Wali Kota Tarakan melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan pada hari Jumat 20 November 2020. Kepada seluruh rekan media, para peserta press release dan seluruh masyarakat Kota Tarakan, kami selaku tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan, melalui siaran pers ini kami sampaikan situasi dan perkembangan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan kasus COVID-19 sampai hari ini, Jumat 20 November 2020 adalah jumlah suspek yang saat ini sedang dipantau adalah sebanyak 117 orang. Suspek adalah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Orang dengan salah satu gejala ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi COVID-19. Orang dengan pneumonia berat atau ISPA berat dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19. Jumlah kasus suspek yang saat ini sedang dipantau adalah sebanyak 688 orang. Kasus kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi COVID-19. Yang dimaksud dengan riwayat kontak erat adalah kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi, bersalaman, berpegangan tangan, mencium tangan, dan lain-lain. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable ataupun kasus konfirmasi tanpa menggunakan APD atau alat perlindungan diri yang sesuai dengan standar, dan situasi lainnya yang mengindikasi adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi. Tidak ada kasus probable yang dirawat di rumah sakit. Kasus probable adalah orang dengan ISPA berat ataupun akut respiratory distress syndrome atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Hari ini bertambah 14 konfirmasi COVID-19 yaitu COVID-477 inisial P, laki-laki 32 tahun, Kelurahan Sebengkok. Ini adalah merupakan suspek dari RSU Kota. Kemudian COVID-478 SH, laki-laki 54 tahun, Kelurahan Mamburungan. COVID-479 YY, laki-laki 41 tahun, Kelurahan Slumit. COVID-480 RT, laki-laki, Kelurahan Kampung 1. COVID-481 DM perempuan Kelurahan Karangharapan, COVID-482 AO laki-laki 28 tahun Kelurahan Kampung 1, COVID-483 EM perempuan 33 tahun Kelurahan Pamusian, COVID-484 DS laki-laki 59 tahun, Kelurahan Kampung 1, COVID-485, YDP, perempuan, 44 tahun, Kelurahan Karangharapan, COVID-487, SA, perempuan, 40 tahun, Kelurahan Kampung 6, COVID-488, NA, laki-laki, 57 tahun, Kelurahan Juata Korpi. Kemudian COVID-489 CM, laki-laki 29 tahun, Kelurahan Kampung 6, COVID-490 H, perempuan 43 tahun, Kelurahan Karanganyar. Sehingga jumlah kasus konfirmasi COVID-19 sampai hari ini adalah sebanyak 490 orang, di mana untuk kasus 478 sampai dengan 480
kemudian 486 sampai dengan 490 adalah kontak erat dengan kasus sebelumnya 451, kemudian COVID 483 dan 485 adalah kontak erat dengan kasus sebelumnya yaitu 472. Alhamdulillah hari ini kita mempunyai 2 orang yang dinyatakan sembuh yaitu COVID 393 AS perempuan 22 tahun Kelurahan Karanganyar Pantai, COVID 400 bersama laki-laki Kelurahan Juata Kerikil. Sehingga jumlah pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 sebanyak 380 orang dan kita mempunyai 4 orang kasus konfirmasi yang meninggal dunia, sehingga jumlah pasien yang saat ini dilakukan perawatan dan pemantauan sebanyak 106 orang. Kepada masyarakat Kota Tarakan agar terus memberikan dukungan kepada kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi, kontak erat. Yang dijauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya. Jadi berikanlah dukungan kepada pasien maupun keluarga pasien. Yang kedua, kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan, mengingat saat ini penambahan kasus konfirmasi COVID-19 adalah kontak erat dengan pelaku perjalanan dan pelaku perjalanan, maka diharapkan seluruh masyarakat Kota Tarakan tetap patuh dan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Tarakan. Adapun protokol kesehatan yang wajib dipatuhi adalah mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, memakai masker, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, membatasi menyentuh fasilitas tempat-tempat umum, jangan menyentuh mata, hidung, serta mulut sebelum mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan menghindari berkerumun di tempat-tempat umum. Untuk pelaku perjalanan yang datang ke Kota Tarakan dengan membawa hasil rapid test, maka wajib untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Kalau tidak mau dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari, maka lakukanlah pemeriksaan rapid swab dengan secara mandiri. Apabila hasil swabnya negatif, bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Untuk pelaku perjalanan, yang pada saat melakukan isolasi mandiri ada keluhan, batuk pilek, demam, gangguan pernapasan, maka diharapkan untuk melaporkan ke puskesmas terdekat dengan tempat tinggalnya ataupun ke hotline informasi COVID-19 di nomor 0813 5143 2112. Selanjutnya akan dilakukan kunjungan oleh teman-teman dari puskesmas. Yang ketiga, isolasi mandiri itu dapat dijalankan dengan cara tinggal di rumah dan jangan pergi bekerja atau pergi ke ruang publik. Gunakan kamar terpisah dengan anggota keluarga lainnya. Jika memungkinkan, upayakan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lainnya. Gunakan selalu masker selama melakukan isolasi diri. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis seperti batuk atau kesulitan bernapas. Hindari pemakaian bersama peralatan makan, piring, sendok garpu, dan gelas, dan perlengkapan mandi, handuk, sikat gigi, gayung, linen, dan spray. Selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, melakukan kebersihan tangan secara rutin dengan cuci tangan dengan sabun di air mengalir serta dikeringkan, dan lakukan etika batuk atau bersin. Berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi maksimal pukul 9 pagi, selalu menjaga kebersihan rumah dengan cara disinfektan. Hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan atau layanan call center 112 jika kondisi memburuk, misalnya sesak napas, untuk dapat diberikan perawatan lebih lanjut. Yang keempat, kepada masyarakat Kota Tarakan, kami menambahkan bahwa untuk meningkatkan keamanan dan menjaga kewaspadaan di lingkungan sekitarnya, kenalilah orang-orang yang ada sekeliling rumah. Jika ada warga asing atau warga yang mencurigakan, laporkanlah kepada RT ataupun kepada pihak yang berwajib. Kepada masyarakat yang ingin berkonsultasi atau menanyakan informasi tentang COVID-19, dapat menghubungi via WA di nomor 0813 5143 2112 setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 8 pagi sampai dengan 4 sore. Apabila urgent terkait pasien, silakan hubungi
call center 112 yang tetap melayani selama 24 jam. Menutup press release pada hari ini, kami selaku tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan, mari kita bersama-sama melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan adaptasi kebiasaan baru dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Bu, mau nanya. Silakan, Dati. Ya. Ini kalau boleh tahu dari kelas Silakan. Ini kalau boleh tahu dari klaster mana aja ya, Bu? Oke, ya baiklah. Kalau kita lihat dari ini adalah merupakan sebagian besar ini adalah merupakan hasil daripada tracing kasus. Ini adalah merupakan klaster perkantoran. Kantoran. Berarti ada hubungan Ini apa? Ada mungkin 90% klaster perkantoran. Oke, berarti klaster. Iya, ada kontak dengan kasus sebelumnya seperti tadi sebutkan. Kemudian hasil swab mereka ini itu dikirim kemana sih, Bu? Ini kan pasti ada penambahan, pasti juga ada penambahan dari kontak eratnya nih. Nah, kontak eratnya ini mereka swabnya itu di mana sekarang? Oke, jadi ini karena sekarang kita kan sudah regen yang ada di RSUD, kemudian di RSKT udah habis, tinggal ini aja, maksudnya sudah berkurang. Jadi menyisakan untuk pasien-pasien yang mereka rawat dan juga pasien-pasien mereka rawat itu yang dipersiapkan regennya, dan di RSUD pun seperti itu, apalagi RSUD melayani juga Provinsi Kaltara. Jadi bukan hanya Kota Tarakan saja yang dilayani atau dilakukan pemeriksaan swab oleh RSUD. Jadi mulai kemarin kita sudah mengirimkan lagi hasil swab kita ke Surabaya, ke BBLK Surabaya, seperti itu. Oke, berarti hasilnya agak lumayan lama juga ya, Bu, ya, kalau misalnya dikirim ke Surabaya. Oh iya, karena ya seperti yang dulu lah, yang biasanya ya paling cepat mungkin sekitar walaupun kita ini kan pengirimannya 1 hari ya, pot to pot, jadi langsung 1 hari ini juga sampai, tapi harus diingat bahwa yang dilayani oleh Balai Besar Lab Laboratorium yang di Surabaya itu juga banyak, bukan kita saja. Jadi kita harus menunggu lagi, tapi tentang penyimpanannya atau tentang swabnya pasti aman karena mereka simpan di tempat yang sesuai dengan suhu atau kriteria untuk penyimpanan swabnya. Cuman ya itu harus bersabar menunggu hasil swabnya dikirimkan ke kita hasil swabnya. Tapi biasanya itu mungkin sekitar bisa jadi mungkin sekitar 4 atau 5 hari, tapi paling cepat. Kadang-kadang bisa lebih, ya tergantung daripada daftar tunggu berapa jumlah swab yang menunggu untuk dilakukan pemeriksaan seperti itu. Karena mereka juga tanpa istirahat, tanpa hari libur, jadi mereka tetap melakukan pekerjaannya, tapi yang memang yang dilakukan swab itu cukup banyak, jadi ya harus bersabar menunggu hasil swabnya. Oke, Bu, ini kan jumlah kasusnya makin banyak. Untuk kapasitas rumah sakitnya juga kita tahu nggak sebanyak yang positifnya ada. Itu seperti apa, Bu, untuk cara penanganannya di rumah sakit? Tempat tidurnya apa sih? Nah, iya, makanya sekarang itu kan sebenarnya sejak dulu itu pasien itu yang ada di RSUD maupun RSKT kan selalu saya katakan bahwa itu sudah overload. Jadi masyarakat itu sudah waspada, hati-hati, karena mengingat peningkatan kasus yang cukup signifikan, jadi juga selalu menambah karena kita melakukan tracing kasus secara masif. Jadi itulah makanya sekarang ini masih banyak daftar tunggunya. Jadi masih ini kan RSUKT kalau dia rumah sakit kota, kalau dia memang kalau mau membuka untuk lantai 2-nya itu harus penambahan jumlah tenaga untuk ruang isolasinya tersebut. Jadi itu masih dalam proses apakah bisa dilakukan penambahan tenaga atau tidak, seperti itu. Kemudian juga di RSUD juga mulai juga dilakukan di mana mereka akan melakukan isolasi mandiri untuk mungkin yang tanpa gejala atau gejalanya ringan. Karena sebenarnya kalau kita lihat di buku pedoman itu tanpa gejala sampai dengan gejala ringan itu sebenarnya bisa melakukan isolasi mandiri. Bisa melakukan isolasi mandiri tapi di tempat
yang sudah dilakukan penilaian atau pemantauan oleh tim, dilihat sama tim apakah tempat yang untuk melakukan isolasi mandiri cocok atau enggak. Kalau misalnya cocok atau memadai, bisa dilakukan isolasi mandiri tempat tersebut. Oke, berarti sesuai dengan prioritasnya Bu ya? Iya. Oke deh Bu. Itu aja Bu untuk Oke, hari ini. terima kasih. Iya, sama-sama. Ya. Terima kasih banyak Bu Devi. Salam sehat ya, tetap sehat ya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum.